Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 7 rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita di pelajaran fikih, yaitu sampai kepada bab wudu. Kemarin sudah ya istinja dan istijmar, yaitu bersuci menggunakan air maupun tanpa menggunakan air. Sekarang masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu bab tentang wudhu. Insya Allah di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang wudhu, karena seharusnya ini ya harus praktek ya, melihat bagaimana tata cara wudhu itu. Tapi karena kita belum bisa, nanti mungkin akan saya lampirkan video dari YouTube yang lain, insya Allah, tentang tata cara wudhu yang sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Yang pertama kita masuk ke bab wudhu, yaitu definisi wudhu. Secara bahasa dan secara istilah syariat biasanya emang seperti itu. Secara bahasa dan secara istilah syariat. Secara bahasa, wudhu berarti indah maupun bersih. Adapun secara syariat, maka dia menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan niat bersuci. Insya Allah wadi ya. Hukum wudhu. Yang pertama, wajib dalam 3 perkara, yaitu sholat, tawaf, dan memegang mushaf. Memegang mushaf. Tapi ada pendapat yang sebagian para ulama yang mengatakan memegang mushaf itu juga tidak wajib berwudu, tapi kita pakai yang ada di buku ini saja. Insya Allah ini yang lebih aman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan di sini disebutkan anggota-anggota badan yang dia wajib terkena wudu. Adapun yang tidak disebutkan maka dia hukumnya sunnah. Tapi apabila salah satu dari antara beberapa anggota wudu ini tidak dibasuh dengan air, maka wudunya tidak sah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, jika kalian mau sholat, faghsilu wujuhakum, cucilah atau basuhlah mukamu, wa aydiyakum, dan basuhlah kedua tanganmu, ilal marafiq, sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, wamsah. Ingat ya, di sini kata selanjutnya setelah waksil itu wamsah. Yang waksil itu dia berbeda dengan wamsahu. Adapun waksilu itu artinya mencuci atau membasuh ya, mencuci dan membasuh. Pokoknya intinya itu airnya ikut tertumpah ke dalam benda yang ingin dibasuh. Adapun wamsahu itu mengambil air dengan tangan, kemudian airnya dibuang, dan dia mengusapkan air yang tersisa dalam tangannya tersebut ke ke benda yang dia ingin usap. Itu namanya wamsahu, mengusap. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Rasul SAW bersabda, la yaqbalu sholata ahadukum idza ahdasa hatta yatawaddo. Tidak sah sholatnya di antara kalian, tidak diterima kecuali dia berwudu, apabila dia berhadas. Maka apabila hukumnya tidak sempurna, maka sholatnya juga tidak sempurna. Apabila wudunya ini tidak sah, maka sholatnya ini tidak sah. Terutama di bagian-bagian yang dia wajib dibasuh, yang pada saat yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Maidah ayat 6. Yang kedua, wudu yang hukumnya sunnah, yaitu wudu secara terus-menerus.
continue menerus-menerus. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wala yuhafadu ala wudu'i illa mu'min. Tidaklah seorang menjaga wudunya kecuali dia seorang yang beriman. Dia batal wudu lagi, aktivitas seperti biasa, batal wudu lagi, dan seterusnya. Dan inilah amalan yang memasukkan Bilal bin Rabah ke dalam surga. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar terompahnya Bilal berada di surga. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari peristiwa tersebut, Nabi bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang membuat terompahmu itu sudah ada di surga? Maka Bilal pun menjawab, tidaklah aku jika batal kecuali aku berwudu. Maka dia di situ amalan andalannya yang pertama adalah dia selalu berwudu, selalu menjaga wudunya. Dan yang kedua, dia menghilangkan penyakit hati sebelum dia tidur, hasad, dengki, iri kepada sesama muslim yang lain. Nah, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Keutamaan wudu. Banyak ya keutamanya, salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat, banyak beristighfar, dan mencintai orang-orang yang banyak mensucikan dirinya. Nah, yang kedua, wudu merupakan tanda bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ketika pada saat padang mahsyar ada tanda yang membekas di anggota-anggota wudu mereka yang dapat dikenali oleh Rasul SAW. Nah, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah gurun muajjalina min asaril wudu. Sesungguhnya umatku nanti dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan putih cemerlang. Pada apa? Pada anggota-anggota wudunya, dikarenakan bekasnya wudu ketika di dunia dahulu. Nah, yang ketiga, wudu dapat menghapus dosa dan kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, man tawaddu'a fasanal wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi. Barang siapa yang dia berwudu, fa'ahsanal wudu, dan kemudian memperbagus wudunya, bersungguh-sungguh dalam berwudu, menghirup air juga sungguh-sungguh, membasuh muka juga sungguh-sungguh, membersihkan jari-jari tangan dan kaki juga sungguh-sungguh, memperbagus wudunya, kharajat khotoyahu min jasadi, maka telah keluar kesalahan-kesalahan dosa-dosanya min jasadihi, dari tubuhnya. Nah, hatta takhruja min tahti adfari, sampai keluar dari tubuhnya semua dosanya sampai di bawah kuku-kukunya. Nah, hadisnya sahih, hadis Muslim, dan ini hadis yang sahih. Maka diambil kesimpulan, pada kalian apabila berwudu, jangan kesusu wudunya, jangan terburu-buru. Karena Nabi SAW mengatakan, man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a, bukan man tawaddu'a tok, sampai situ selesai, bukan, tapi man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan atau membaguskan wudunya. Bukan jangan barang siapa yang berwudu maka keluar, tidak. Tapi Nabi SAW mengatakan ada syaratnya. Syarat yang harus dia penuhi yaitu dia memperbagus wudunya. Nah, yang keempat, wudu dapat mengangkat derajatnya. Ala adulukum ala ma yamhullaha bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Kamu mau enggak, wahai para sahabat, tak tunjukkan amalan yang dia dengannya Allah Subhanahu wa taala yamkhuna Allahu bihi khotoya, yang dia menghapus dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajat,
dan dia meninggikan derajat kalian di sisi Allah? Kalau para sahabat mana mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu saya sangat senang. Qala isbagul wudu alal makarih wa kasaratul khuta ilal masajid wantidaru sholati ba'da sholat. Ada 3 amalan. Yang pertama, isbagul wudu alal makarih, sempurnakan ya wudu, baguskan wudu ketika di keadaan yang berat, di keadaan yang tidak disenangi. Ketika dingin yang sangat dingin, kalian harus berwudu. Mungkin nanti kalau kalian punya di suatu saat, apabila kalian pergi ke Mekah berhaji atau umroh ketika musim dingin, maka suhunya di sana sangat dingin, hampir mendekati 0 derajat ketika malam hari, dan pada saat subuh dingin sekali. Apabila orang yang menyempurnakan wudunya, berkumur, memperbagus wudunya di keadaan yang dia tidak suka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dosanya dan meninggikan derajatnya. Nah, kemudian wakasratul khuda' alal masajid. Nah, memperbanyak melangkahkan kaki menuju masjid. Kalau naik motor sama saja, kalau naik sepeda sama saja. Tapi tentu yang naik motor dan yang naik sepeda dan yang jalan kaki tentu berbeda pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama mengatakan suatu langkah kaki mengangkat derajatnya. Ini hadis yang sahih. Satu kaki mengangkat derajatnya, satunya lagi menghapus dosanya. Kemudian para ulama mencarah hadis tersebut. Apabila seorang menaik kendaraan, maka 1 kali putaran mengangkat derajatnya, 1 kali putaran roda menghapus dosanya. Maka tentu saja banyak yang mendapat pahala berjalan kaki. Nah, kemudian yang terakhir dalam hadis ini yaitu menunggu sholat dengan sholat. Nah, di sini misalnya biasanya maghrib sampai isya, seorang yang dia menunggu sholat di antara 2 sholat, maka senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tulis baginya sholat di antara waktu yang dia tunggu. Contohnya, seorang selesai sholat maghrib, kemudian dia masih berada di tempatnya di masjid sambil menunggu, diniatkan dia menunggu sholat isya, dan dia di sana biasanya ada kajian. Nah, biasanya orang kajian tuh pahalanya double. Dia bisa mendapat pahala menuntut ilmu, dan dia juga bisa mendapatkan pahala niat menunggu sholat isya di situ. Nah, di antara maghrib dan isya dia tidak sholat, dia taklim. Tetapi dari awal dia sudah meniatkan dia akan sholat isya di sini, dan apabila dia batal wudunya, dia akan mengambil wudu lagi dan memperbaiki wudunya. Maka ditulis baginya pahala sholat di antara maghrib dan isya. Masya Allah. Dan juga dia mendapatkan ampunan dosa dan juga mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, keutamaan selanjutnya, penduduk surga berhias pada hari kiamat dengan gelang-gelang bekas wudu. Rasulullah SAW bersabda, tablugul hilyatu minal mu'minina haitsu yablugul wudu. Hiasan seorang mukmin adalah sepanjang anggota tubuh yang terkena wudu, akan menjadi perhiasan-perhiasan di yaumil kiamah kelak. Masuk ke bab selanjutnya nih, yang paling penting sebenarnya, tata cara wudu. Gimana ya ini ya? Ya mungkin harus membuat video sendiri mungkin ya. Insya Allah nanti kita buat video sendiri. Nah, ini kita skip dulu yang ini. Kemudian syarat-syarat wudu. Apa sih bedanya syarat sama rukun? Syarat itu adalah sesuatu yang harus ada dalam ibadah yang dia di luar rangkaian ibadah. Contohnya,
orang mau sholat, syarat sah sholat yaitu dia menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu sebelum apa dilakukan sebelum atau pas sholat? Sebelum sholat kan. Tetapi kalau menghadap kiblat itu dia tidak lakukan, maka sholatnya tidak sah. Perkara yang berada di luar kegiatan ibadah, tetapi kalau tidak dilaksanakan, maka ibadah tersebut tidak sah, maka itu dinamakan syarat. Contoh syarat sah sholat yaitu wudhu. Wudhu itu dilakukan sebelum atau sesudah, atau pas sholatnya, tentu saja sebelum sholat. Nah, apabila dia tidak berwudhu, maka tidak sah sholatnya. Inilah yang dinamakan dengan syarat. Syarat yaitu sesuatu yang berada di luar kegiatan ibadah, tetapi kalau dia tidak dilaksanakan, ibadah tersebut menjadi tidak sah. Itu namanya syarat. Nah, wudhu ini juga ada syaratnya. Yang pertama, niat. Nah, tidak perlu dilafadzkan, niatkan dalam hati. Diniatkan untuk berwudhu. Nah, wudhunya apa? Ya untuk menunaikan ibadah. Untuk sebagai syarat sah, menunaikan ibadah apa? Sholat, tawaf, dan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, hendaknya air yang digunakan adalah air yang suci. Nah, sudah lewat pembahasan air suci di bab yang sebelumnya. Yang ketiga, hendaknya air yang dipergunakan adalah air yang diperbolehkan. Nah, yang keempat, menghilangkan apa saja yang menghalangi sampai air ke kulit. Nah, termasuk di sini cat kuku. Nah, cat kukunya itu biasanya dia menghalangi airnya membasuh kuku, padahal kuku itu bagian dari tangan. Dan Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuhlah tangan kalian, wajah kalian, dan tangan-tangan kalian. Nah, yang kelima, bagi seorang yang baru selesai buang hajat, jika akan berwudu, maka dia harus beristinja dulu ya. Jangan langsung wudu, nggak boleh. Nah, insya Allah ini rukun-rukun wudu nanti kita bahas ketika kita praktek wudu ya. Insya Allah ta'ala. Aku lo qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.